Shalom, jumpa lagi di dalam sudut pandang Alkitab. Hari ini kita akan membahas kemanakah Tuhan Yesus 3 hari sebelum Ia dibangkitkan. Pertanyaan yang umum sering ditanyakan oleh kebanyakan orang adalah kemanakah Tuhan Yesus? Apa yang terjadi dengan Dia? Masa-masa 3 hari ini adalah masa-masa di mana para murid sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak menentu. Mereka sedih, putus asa, harapan mereka kandas. Pemimpin, orang yang dikasihi, sudah mati disalib. Apakah Yesus pergi ke mana di antara kematian dan kebangkitannya ini? Pertanyaan ini, di mana Yesus berada, mesti kita mengerti bahwa yang ditanyakan adalah jiwa dan rohnya. Karena sudah pasti tubuhnya masih berada di dalam kuburan. Kita bisa temukan di Mazmur 16 ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dunia orang mati atau bahasa aslinya Sheol, ya. Ini bukan bicara tentang Daud yang akan masuk ke dunia orang mati. Tetapi di dalam hikmat yang Roh Kudus berikan kepada Daud menulis tentang Mesias. Ini yang diulang kembali di Kisah 2 ayat yang ke-31. Di dalam kepenuhan Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan dia menyampaikan bahwa Daud ketika mendapat pewahyuan mengenai Yesus Sang Mesias, disebutkan, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dalam bahasa Yunani, Hades, dunia orang mati, atau dalam bahasa Ibrani, Sheol. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, his soul was not left in hell. Ini kurang tepat karena bukan hell ya, tetapi dunia orang mati atau Hades. Hades adalah dunia orang mati atau disebut juga tempat penantian. Seperti yang kita tahu di dalam syahdat para rasul, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, pertanyaannya apa yang Yesus lakukan? Kenapa dia datang ke dunia orang mati tersebut? Kita bisa lihat jawabannya ada di 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Kata memberitakan Injil sebenarnya juga tidak tepat karena di dalam bahasa asli, bahasa Yunani itu adalah keruso. Keruso itu artinya memproklamirkan. Apa yang Yesus proklamirkan? Yesus sedang memproklamirkan kepada orang-orang yang ada dalam penjara Sheol atau Hades ini bahwa saya sudah menebus dosa-dosa seluruh umat manusia, ya. Siapakah orang-orang yang ada dalam penjara ini? Orang-orang yang semestinya masuk surga, mereka adalah kekasih-kekasih Allah, tetapi karena dosanya belum ditebus, maka mereka dipenjara. Seperti Daud, Abraham, Yusuf, dan lain-lain. Dan ketika Yesus selesai memberitakan tentang kematian dia, maka di Efesus 4 ayat 8 disebutkan, itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan.
Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi tawanan-tawanan ini dibebaskan dan dia bawa naik. Kemana? Belum ke surga. Masih pindah ke tempat yang baru, tempat penantian yang namanya Firdaus. Nah, pesan buat kita adalah 1 Korintus 15 ayat 16 dan 18. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Hari ini kita mendengar kabar gembira. Seperti dahulu, Yesus membebaskan tawanan-tawanan dari Hades. Hari ini banyak orang tidak sadar bahwa ia masih ada di dalam penjara iblis yang lain. Keterikatan dengan dosa, dibelenggu oleh hawa nafsu duniawi, tidak mengerti makna hidup, untuk apa saya ada di dunia ini. Mungkin juga ada yang sedang mengalami kesedihan seperti murid-murid, putus asa. Ya, ketahuilah Tuhan mau membebaskan kita. Di Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk memberi hidup dan supaya engkau memperolehnya dalam segala kelimpahan." Hidup yang berkualitas. Tuhan Yesus mau membebaskan kita dari penjara-penjara dalam kehidupan kita. Maukah kita? Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita. Amin.